Nah, jadi ketika tanaman tunas pucuknya macet seperti ini, itu sahabat tani jangan pusing ya. Ini cukup mudah kok untuk memunculkannya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama saya Samsul Ma'arif. Dan masih tetap kita bersama channel Belajar Organik. Nah, hari ini tepat di hari Senin tanggal 7 April tahun 2025. Hari ini jadwal saya melakukan penyepraian untuk pemberian nutrisi yang ditujukan untuk perangsang tunas pucuk ya sahabat tani. Ini terlihat tanaman cabai abayomi ini tunas pucuknya ini terlihat sedikit macet. Nah, jadi walaupun buahnya ini sangat lebat seperti ini, tapi untuk pertumbuhan tunas pucuk itu harus kita perhatikan juga ya. Jadi jangan hanya senang, jangan hanya bangga kalau tanaman cabainya itu berbuah lebat. Jadi agar supaya buah lebatnya ini terus berkelanjutan, maka tunas pucuknya juga ini harus kita perhatikan nutrisinya. Jadi jangan sampai tunasnya itu macet ya. Kalau sudah macet itu biasanya agak sulit untuk memunculkannya lagi. Nah, maka untuk hari ini saya akan melakukan pemberian nutrisi yang terfokus untuk perangsangan tunas pucuknya sahabat tani. Nah, ini saya perlihatkan dari dekat ya sahabat tani. Jadi sedikit saya jelaskan mengenai tanaman cabai yang tunas pucuknya itu terhenti. Nah, seperti ini contohnya ya. Nih, jadi terlihat untuk pertumbuhan tunas pucuknya ini macet tuh seperti ini. Jadi tidak ada pertumbuhan tunas pucuk barunya lagi ya. Nah, ini seperti ini ya. Nih. Nah, jadi nanti kalau misalkan tunas pucuknya terhenti ataupun macet, ya bunganya ya tidak muncul, karena bunga itu munculnya itu biasanya ya di atasnya tunas pucuk. Jadi begitu tunas pucuknya itu muncul, bunganya ya ikut serta muncul juga. Nah, seperti itu. Nah, makanya kalau melihat kondisinya seperti ini, itu harus segera kita berikan nutrisi untuk memacu pertumbuhan tunas pucuknya ya sahabat tani. Jadi ini kenapa kok bisa menyebabkan macet seperti ini di tanaman cabai saya ini, itu karena kemarin itu saya telat memberikan nutrisi untuk pemacu pertumbuhan tunas pucuknya. Karena kemarin banyak sekali kesibukan sebelum hari raya dan juga setelah hari raya juga kan sibuk, tertunda. Makanya ini untuk pemberian nutrisi perangsang tunas pucuknya ini terkendala, makanya ini macet. Nah, makanya agar supaya tidak macet itu intervalnya usahakan diberikan 5 hari sekali, 5 hari sekali ya, untuk pemberian nutrisi yang difokuskan untuk perangsangan tunas pucuknya. Nah, oke, sahabat tani, setelah tadi saya cuplik sedikit mengenai ciri-ciri tunas pucuk yang macet ya, sekarang kita menuju ke nutrisi ataupun pupuk yang saya berikan, yang saya gunakan untuk memacu pertumbuhan tunas pucuknya ya sahabat tani, agar tunas pucuknya itu cepat tumbuh, cepat muncul. Itu saya menggunakan kedua pupuk ini ataupun kedua bahan ini. Jadi yang pertama yaitu Suma NF, merupakan pupuk hara makro mikro campuran dengan nanoteknologi yang 100% larut dalam air ya. Ini untuk fase vegetatif. Artinya ini fase vegetatif itu bukan hanya saat tanaman masih muda ya, dari mulai 0 sampai 45 hari, tapi ini fungsinya untuk merangsang vegetatif tanaman. Artinya itu untuk merangsang pertumbuhan tanaman ya. Pertumbuhan tanaman berarti meliputi akar, daun, batang, kemudian tunas pucuk ya, seperti itu. Itu adalah yang disebut pertumbuhan vegetatif tanaman. Jadi pupuk Suma NF ini diberikan ataupun diperlukan dari awal sampai dengan akhir tanaman itu. Fungsinya yaitu tadi untuk menjaga agar supaya pertumbuhan itu tidak macet ya, sahabat tani semua. Itu salah satu manfaat daripada pupuk Suma NF ini. Selain dia itu dilengkapi dengan unsur hara makro mikro yang sudah nanoteknologi, artinya yang sudah benar-benar siap diserap oleh tanaman, dia juga dilengkapi dengan mikroba baik
Tentunya apabila dicampurkan dengan bahan lain, dengan pupuk lain, itu mampu memaksimalkan penyerapannya ya sahabat tani. Nah, selanjutnya untuk pupuk yang saya gunakan untuk merangsang pertumbuhan tunas pucuk, di sini saya menggunakan juga nutrisi Proton Max ya sahabat tani. Jadi Proton Max ini adalah merupakan pupuk ataupun nutrisi yang dilengkapi dengan asam amino, vitamin nikotinik, acid amid, kemudian unsur mikro ya sahabat tani seperti Zn, Mn, Fe, B. Kemudian mengandung unsur hara makro, zat pengatur tumbuh yang diformulasikan khusus untuk segala jenis tanaman dan dapat dicampur dengan pestisida ya sahabat tani. Kemudian fungsi daripada Proton Max ini merangsang pertumbuhan akar tanaman sehingga dapat memaksimalkan kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara, memacu pertumbuhan fase vegetatif, memacu pertumbuhan vegetatif tanaman dan merangsang pertumbuhan pucuk dan tunas anakan baru. Kemudian perangsang pembentukan bunga, memperbesar ukuran buah dan juga umbi, memulihkan kondisi tanaman dari stres yang diakibatkan perubahan cuaca dan serangan hama penyakit ya sahabat tani. Jadi penggabungan ataupun pengkombinasian antara Suma NF dan juga Proton Max ini insya Allah nanti akan sangat bersinergi ya sahabat tani. Nah, dimana di dalam kedua bahan ini yaitu Suma NF dan juga Proton Max ini terdapat unsur hara makro, mikro, kemudian asam amino ya sahabat tani. Di dalam Suma NF ini terdapat mikroba baik ya. Tentunya nanti ketika kita aplikasikan kedua bahan ini pokoknya akan sangat bagus sekali untuk tanaman cabai kita, terutama di pertumbuhan vegetatif tanamannya ya. Artinya pertumbuhan tunas pucuk, merangsang akar-akar baru ya sahabat tani, kemudian merangsang pembungaan baru. Nah, oke, selanjutnya setelah saya cuplik mengenai manfaat, kemudian bahannya apa saja, kandungannya, selanjutnya kita menuju ke pengaplikasian ya. Jadi untuk pengaplikasiannya dilakukan dengan cara disemprot ataupun dispray. Nah, oke, selanjutnya kita menuju ke pengaplikasian ya sahabat tani. Yang pertama yang saya masukkan di sini bahannya yaitu Suma NF. Nah, untuk penyepraian di sini Suma NF saya memberikan dosis sebanyak 2 sendok makan. 2 sendok makan per tangki 16 liter ya. 1 2. Nah, 2 sendok makan per tangki 16 liter. Nah, kemudian untuk Proton Max, bahan yang selanjutnya yang saya gunakan yaitu Proton Max. Untuk dosis Proton Max ini saya menggunakan sebanyak 30 ml per tangki 16 liter ya sahabat tani. 30 ml per tangki 16 liter. Oke, cukup. Kemudian kita lakukan pengadukan. Nah, ini baunya ya. Bau daripada Proton Max ini baunya kayak kopi. Warnanya pun hitam pekat seperti ini ya. Tapi ini manfaat ataupun kandungannya ini sangat bagus, sangat ajaib sekali untuk merangsang pertumbuhan tunas pucuk. Nah, oke, selanjutnya kita menuju ke pengaplikasian ya. Jadi cara aplikasinya seperti biasa, penyepraian diberikan interval 5 hari sekali ya sahabat tani. Jangan lupa disemprot 5 hari sekali agar supaya tunas pucuknya itu tidak macet. Karena kunci produksi yang berkelanjutan yaitu tadi adalah tunas pucuk yang berkelanjutan juga. Jadi bunga-bunga yang muncul itu biasanya beriringan dengan munculnya tunas baru. Maka di sini saya merekomendasikan untuk interval pengaplikasiannya itu diberikan 5 hari sekali. Jadi bisa dicampur dengan insektisida. Kemudian jangan lupa juga berikan nutrisi untuk pembobot buahnya ya sahabat tani, agar supaya buah-buah itu bisa berbobot, kemudian bunga-bunga yang muncul baru itu bisa cepat terisi ya, tidak rontok. Itu jangan lupa juga sahabat tani tambahkan yang namanya pupuk yang tinggi unsur hara kaliumnya ya sahabat tani. Oke ya para sahabat taniku semua dimanapun berada. Jadi demikian tadi praktek saya di dalam melakukan pemberian nutrisi untuk merangsang pertumbuhan tunas pucuk ya. Jadi ketika tunas pucuk seperti ini macet, maka harus sesegera mungkin kita berikan nutrisi agar supaya tunas pucuknya ini terus bermunculan, yang sehingganya nanti produksi yang super lebat ini bisa terus berkelanjutan ya sahabat tani. Alhamdulillah ini sudah menunjukkan tanda-tanda merah. Padahal ini baru 3 hari yang lalu sudah dilakukan pemetikan, ini sudah mulai merah-merah lagi. Insya Allah sebentar lagi 2 ataupun 3 hari lagi akan dilakukan pemanenan. Nah, oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Selanjutnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.